Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan saya Muhammad Fadila Bermansyah. Saya Kasmita Kurnianti. Saya Tifa Duwiwa. Saya Putri Nada Helta. Saya Hamda Rijal. Pada kali ini kami akan pergi mewawancarai ke Semetal Farm, yang mana Semetal Farm terlamatan di Nangkodok, Kecamatan Payakumbuh Utara. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas manajemen peternakan yang ada di Semetal Farm dan kesehatan ternak juga pemasaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Bang. Salam ya. Selamat datang di Semetal Payakumbuh Farm. Izin sebelumnya Bang, Iya. kami ingin meminta waktunya sebentar. Iya. Lama-lama juga nggak apa-apa, jangan sebentar. Kalau sebentar nanti ilmunya juga sebentar. Oh baik Bang. Ah, Nah jadi kami ditugaskan sama dosen kami untuk mewawancarai peternak, ya. yang mana peternak itu memiliki minimal tuh 10 ternak sapi, kambing atau domba gitu. Oh gitu ya. Oke Nah, oke. Jadi kami di sini ingin mengetahui bagaimana cara pemeliharaan atau manajemen peternakan itu gitu Bang. Oh begitu. Berarti kalian diperintahkan, adik-adik diperintahkan sama dosennya untuk manajemen pemeliharaan ya. Iya. Bang. Mulai dari pakan, ya. Iya. Bagaimana sistem pemberiannya, berapa kali pemberian sekali pakan. sehari, dan bagaimana kesehatannya juga. Iya, sampai nanti pemasarannya juga Bang. Oh pemasaran juga. Iya Bang. Bahan bakunya datangnya juga nggak? Oh iya Bang. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Kalian memang sangat istimewa. Kalian ini adalah harapan bangsa untuk menopang ketahanan pangannya Bapak Prabowo yang di program Bapak Prabowo ya. Iya. Dan ini luar biasa. Dan memang udah banyak nih kawan-kawan, teman-teman kalian yang udah datang juga ke sini untuk berbagi ilmu sama kita. Iya Bang. Jadi ini peternakan kita memang kalau syaratnya 10, alhamdulillah kita sekarang punya sekitar 120 ekor sapi. Oh gitu. Karena kita konsepnya kita itu penggemukan bukan breeding. Oh. Kita penggemukan. Nah, untuk nama peternakannya ini gimana Bang? Kita namanya itu Semetal Payakumbuh Farm. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dari teman-teman saya Bang. Oh, boleh. Ya. Di video wawancara kali ini tuh emang harus setiap anggota kelompok tuh harus bertanya gitu ke Memang harus, artinya setiap kalau kalian pengen nanti jadi entrepreneur, jadi seorang pengusaha, memang harus speak kalian terus bagus, kalian terus belajar ngomong, pintar ngomong, untuk apa? Menggali informasi yang akan kalian terapkan nanti dalam implementasi kalau kalian jadi pengusaha. Iya Bang. Kalau kita diam-diam, tentu kalian nggak dapat ilmunya. Iya. Boleh. Mungkin dari teman saya Bang. Mungkin bisa dari perkenalan diri. Perkenalkan, Jadi dari namanya siapa? perkenalkan saya Latifa Duwiwa. Latifa. Sekarang semester berapa? Semester 4, Bang. Oh sayang, cantik-cantik ambil peternakan ini, mainlah di kandang sapi ya. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Jadi sekarang mau informasinya apa, tentang apa? Untuk nama Bang sendiri, Bang, boleh? Oh saya Tutu Setiawan. Oke. Untuk alamat peternakan ini, Bang? Ini di Nangkodo, Kelurahan Tigo Koto di Baruah. Nah inilah contohnya sapi-sapi kita. Dia makan seratnya jerami. Kalau untuk nutrisi itu kita bikin konsentrat sendiri. Dan untuk jenis bangsa ternaknya, Bang? Ya kalau kita punya jenis ini Semetal punya, Limosin kita punya, Crossing kita juga punya, PO kita juga punya, Brangus kita juga punya, Bali semalam juga ada tapi udah lewat. Jenis sapi perah juga punya itu, di satu itu kita punya satu FH itu. Sekarang jumlahnya semua 120 tadi ya, Bang? Lebih kurang karena kita juga selain peternak juga trading. Jadi memang sebagian laku kita jual, kayak tadi ada yang laku langsung kita jual aja. Artinya seorang pengusaha itu harus berpikir bagaimana perputaran duit mereka itu lebih cepat. Ketika perputaran duit itu cepat, otomatis kenaikan duitnya juga lebih cepat. Untuk pakannya konsentrat sama hijauan? Kalau kita sih konsentrat, kalau hijauannya ya kadang kita kasih rumput yang belum mau dia makan jerami, kita kasih rumput. Kayak ini kan masih dikasih rumput karena ini baru masuk.
Jadi memang kita kasih konsentratnya kita olah sendiri. Kita punya gudang pakan dan kita jual pakan. Mungkin untuk selanjut pertanyaannya tuh dari teman saya yang lain, Bang. Oh ya, nggak apa-apa. Ayo, kalian kita saling berbagi informasi. Itu dapat pertanyaan ke. Boleh. Ayo. Perkenalkan Bang, nama saya Kasmita. Kasmita. Ya. Sama satu angkatan. Satu angkatan. Semester berapa? Semester 4. Oh, 4. Oke. Saya mau nanya, ini cara pemberian pakannya gimana? Oh, cara pemberian pakan kita yang pertama kita kasih 2 kali makan pagi dan sore. Cuman dalam proses pemberiannya awalnya kita kasih konsentrat, yang itu olahan kita sendiri. Habis itu kita kasih serat. Seratnya bagi sapi yang udah biasa di kandang kita kasih jerami. Kalau yang baru masuk itu yang belum suka jerami kita kasih rumput kayak gini. Ini rumputnya kita kasih berbentuk hijauan karena memang perlu kita ajarkan dulu. Kalau kita langsung kasih jerami dia nggak mau makan, terjadi drop. Sehingga memang perlu kita berangsur-angsur mengajarkan dulu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Untuk jumlah pakannya sendiri? Kalau kita sih dengan konsentrat yang kita beri itu kita kasih konsentratnya itu 1,5% dari berat badan. Artinya kalau kita itu sapinya berat 300, kita kasih sekitar 4,5 kilo sampai 4 kilo. Permisi Bang. Ya. Nama saya Putri Nadia. Panggilan Nadia ya. Jadi kan di sini kan pemberian pakan nih Bang ditanam sendiri atau gimana Bang? Kalau jerami kita ambil aja limbah dari petani padi. Jadi sistemnya diambil sama karyawan kita, bawa ke kandang. Tapi kalau hijauan memang hijauannya ada rumput liar, ada juga rumput yang kita tanam kayak itulah. Itu kan jenis pacong itu. Oh iya. Itu masih kita tanam itu di keliling apa? Memang kita punya lahannya. Selanjutnya apakah ada pengolahan pakan sebelum diberikan ke ternaknya? Iya, kita olah dulu. Jadi konsep yang kita berikan kalau masalah konsentratnya itu pakannya fermentasi. Nah, jadi kita olah dulu dengan berapa kita ramu, itu berapa bahan baku, ada sagu, ada bungkil sawit, bungkil kedele, ada dedak, tambah lagi ada molase, ada cattle milk, premix, mineral, garam kita adon semua, dan itu yang kita lakukan fermentasi dan itu yang kita kasihkan kepada sapi kita. Kalau campuran bahan Bang dari mana? Daerah mana aja Bang? Berbagai-bagai sih. Kalau sagu itu jelas dari Pariaman atau kalau enggak Lubuk Basung, tapi masih setengah Sumbar. Dedak itu biasanya dari Agam. Bungkil sawit jelas Riau karena sumbernya Riau semua, itu biasa dari Dumai. Nah, kulit kopi dari Bengkulu, kita juga pakai kulit kopi kita dari Bengkulu. Selanjutnya Bang, tipe kandangnya Bang, berapa jumlah kandangnya di sini? Apanya? Jumlah kandang. Kalau kandang sih kita bisa populasi sekitar 150 ekor penggemukan. Berapa kali sehari dibersihkan Bang? Dibersihkan kandangnya 2 kali. Tetap pagi setelah kita kasih konsentrat, dia makan konsentrat, kita bersihin kandangnya. Kandangnya bersih, konsentratnya habis, kita kasih seratnya. Segitu pertanyaan Nadia Bang, terima kasih Bang. Oke. Jadi Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Dermansyah dan terpanggil Fatih Bang. Fatih, oke. Jadi Fatih mau menanyakan Bang, feses yang dan urin di Simmental Farm ini diolah jadi apa tuh Bang? Kalau urin sih rata-rata belum kita olah ya, karena memang belum ada inovasi kita. Tapi kita mau menuju ke sana, nanti kita bikin VOC. Tapi kalau masalah feses itu kita tumpuk, itu udah penumpukan ini ada sekitar 60 ton. Tapi ini habis lebaran haji, ini kan keluar semua, kita bikin ini kompos. Gitu. Ini kan udah banyak ini banyak ini. Ini kalau 60 ton udah lebihnya ini di dalam. Ini udah feses selama 3 bulan. Kalau untuk pemandian dari sapi-sapi ini berapa sekali aja ya? Mandi ya? Iya. Kalau mandi sih memang kita agak jarang nih sapi-sapi kita mandi, tapi tetap ada sekali sebulan itu kita mandikan. Lanjutnya Bang, itu soal penyakit Bang. Penyakit yang sering terjadi di Simmental Farm ini penyakit apa aja Bang? Yang penyakit kita pernah dilanda itu PMK, kita punya sapi itu sekitar 120 ekor kena semua. Tapi alhamdulillah dengan ketelatenan kita itu merawat, melihara, bahkan kita lakukan vaksin dan juga pengobatannya, itu semua sehat kecuali satu kita potong paksa karena memang nggak bisa diselamatkan. Cuman sekarang kita antisipasi sebelum sapi setelah masuk itu langsung kita vaksin. Berarti iya Bang, berarti penanganannya itu ada dipotong sama dipisah gitu ya Bang? Penanganan untuk sapi yang terkena penyakit Bang? Rata-rata sih karena kita cuma punya kandang segini, kita seharusnya dalam manajemen kita harus punya kandang karantina. Jadi setiap sapi sakit harus kita karantina dan kita tangani dulu. Tapi sekarang rata-rata sih kita kalau kenapa kita vaksin
alhamdulillah untuk periode sekarang kita nggak ada kena jembrana, kena apa PMK, nggak ada. Cuman memang yang terpenting kita kaji dulu kenapa sapi itu bisa sakit. Yang jelas, yang pertama karena kekurangan nutrisi, yang kedua perawatan kita tidak benar, yang ketiga kesehatannya kita tidak jaga. Sehingga memang supaya minimalisir itu penyakit, tentu kita harus berikan nutrisi yang bagus. Setelah itu kita rawat dengan baik dan benar, dan kita lengkapi kebutuhan-kebutuhannya serta kita jaga kesehatannya. Insya Allah sapi tak akan sakit, kecuali memang ada wabah-wabah penyakit yang lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah di Simental Payakumbuh Farm selain dari PMK semalam tidak ada lagi sakit-sakit, kecuali itu ada demam-demam biasa, mungkin faktor cuaca, peralihan suhu segala macamnya yang bikin sapi-sapi ini demam. Tapi itu jarang sekali. Tapi kalau pencegahan dari penyakit-penyakit tersebut apa-apa aja deh, Pak? Ya kalau PMK otomatis sebelum itu terjadi harus kita vaksin dulu. Vaksin. Kita vaksin karena vaksinnya udah ada kan. Iya. Kalau kita bisa ada banyak, kita tinggal minta ke dinas. Tapi kalau tidak dijual secara bebas pun banyak. Kita bisa vaksin secara sendiri. Tapi rata-rata kita juga ada kolaborasi dari vaksin dari Pemda, ada juga yang kita langsung vaksin sendiri. Oh, iya Pak. Nah, izin Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Hamdi Bang. Iya. Nah, baik, mungkin Hamdi ingin menanyakan soal pemasaran Bang. Ya pemasaran ya. Ya, Oke. Nah, produk yang dijual pada Simental Farm ini apa aja Bang? Apakah ada yang diolah atau gimana gitu Bang? Ya memang kita kalau untuk ternak kan kita rata itu memang kita fattening ya, penggemukan. Iya, Bang. Nah fattening itu kita main rata-rata itu sekitar 2 periode per tahun. Periode sekarang kebetulan momennya korban, kita memang 5 bulan yang lalu kita masukin jenis sapi korban. Jenis sapi korban. Dan marketnya tentu itu hanya lokal. Kenapa lokal? Ya populasi kita cuma 120 kok. Sedangkan kebutuhan daerah kita Payakumbuh sama Kabupaten 50 kota lebih kurang 6.500 ekor. Artinya kita punya segini belum seberapa oleh kebutuhan daerah. Nah yang kedua setelah lebaran haji, nanti kita masukin itu penggemukan sapi untuk kebutuhan harian. Artinya kita gemukin, nanti kita jual ke RPH Rumah Potong Hewan. Berarti target pemasarannya itu masyarakat sekitar ya Bang, kabupaten atau kota PKU? Kota PKU udah kabupaten 50 kota kalau untuk jenis korban. Tapi kalau jenis potong itu kita jual ke Rumah Potong Hewan. Oh, nggak ada dijual ke luar Sumber gitu Bang? Oh, nggak ada. Kecuali kita juga pemain bibitan. Kalau bibitan kita juga main itu, kalau kita beternaknya penggemukan, tapi kita juga sembari itu semi trading. Artinya kawan-kawan yang butuh bibitan-bibitan simental atau limosin, kita udah nyebar Sumatera ini, palingan Lampung lah yang belum kita kirim. Karena Lampung sama Payakumbuh sama-sama produksi jenis sapi besar. Iya Bang. Aceh, Medan, Riau, Bengkulu, Jambi, sampai Palembang kita udah pernah kirim. Oh, Kita udah pernah kirim itu bibit. iya Bang. Baik, untuk masalah itu gimana Bang? Kita rata-rata itu online. Online Bang? Kita online. Kita anak milenial kan. Iya, Bang. Artinya kita media sosial digitalisasi ini harus kita manfaatkan. Makanya nanti kawan-kawan, adik-adik follow aja Facebook kita, nanti Instagram kita, YouTube kita. Tengok gimana perjalanan Simental Payakumbuh Farm. Oke Bang. Nah, untuk permasalahan yang dialami dari Simental Farm itu apa aja Bang itu? Dalam persoalan pemasarannya? Kalau pemasaran sih nggak ada kendala karena pasar itu terbuka lebar. Artinya ini sapi 120 ini habis. Habis dijual Bang? Ini masih ada waktu kita 4 hari lagi jual. Tadi datang kita udah nggak punya bahan lagi. Artinya memang kalau untuk masalah market itu sangat terbuka lebar. Mungkin sekian Bang pertanyaan dari kelompok kami Bang. Mungkin kami dari mahasiswa UNAN Peternakan Payakumbuh izin pamit Bang. Siap, nggak apa-apa. Yang terpenting bagi Abang seperti ini. Kalian udah masuk ke dunia peternakan, kalian harus ikhlaskan diri kalian. Artinya, kalian masuk ini karena terpaksa, kalian masuk di kampus ini karena memang nggak terima tempat lain lagi, atau memang ini bukan pilihan kalian. Syukur-syukur ini pilihan. Yang jelas kalian harus ikhlaskan diri kalian. Sekarang kalian udah ada pada dunia peternakan, serius belajar dan jangan main-main. Baik Bang. Ya, kalau kalian pengen konsisten di dunia ruminansia, silahkan datang ke sini. Kita buka pintu selebar-lebarnya untuk belajar. Kalian mau nanti ikut melihara sapi boleh. Kalian mau belajar langsung giling pakan di gudang kita juga boleh. Boleh ikut. Oke, Bang. Boleh. Artinya kalau mau belajar lebih banyak tentang dunia persapian, kita buka pintu selebar-lebarnya. Bagi mahasiswa ya. Iya, Bang. Tapi teman-teman lain di sini bayar. Kalau kalian boleh gratis. Nah, Oke. Makasih banyak ya Bang. Oke, siap. Nah, semangat. Iya bang. Makasih bang. Oke, kawan-kawan, adik-adik, kita
adik-adik mahasiswa baik itu dari manapun yang berada, kalau mau datang belajar ke kandang Simental Payakumbuh Farm, kita buka diri selebar-lebarnya untuk belajar tentang dunia peternakan terkhususnya ruminansia. Tapi kalau selain mahasiswa bayar, kita bayar. Jadi memang kalian memang spesial, kalian adalah harapan bangsa. Bagaimana ke depan kalian memang ikut berpartisipasi untuk memupung ketahanan pangan Indonesia. Iya, Bang. Oke, selamat dan semangat. Makasih Bang. Ya Bang. Makasih bang. Oke. Makasih bang. Oke.